Sebelum nonton video ini, jangan lupa bantu aku untuk subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing dengan teman-teman semua terkait dengan rezeki. Nah, jadi sebenarnya banyak orang yang mengatakan bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diatur oleh Tuhan, begitu. Tapi sebenarnya apakah memang benar rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan? Pertanyaannya, kalau seandainya rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan, lantas mungkin manusia dan seluruh makhluk di bumi ini pasti akan dengan mudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dan juga semua itu didapatkan tanpa usaha dan kerja keras serta doa. Nah, kalau saya menganalogikannya adalah begini. Sebuah cicak yang merayap di di dinding, kita katakan di sebuah dinding, di dinding rumah ya terutama. Cicak ini dia biasanya akan mencari makanan. Kita tahu makanannya adalah nyamuk. Nah, dia akan berusaha untuk mendapatkan nyamuk ini. Pertama kita harus mengetahui bahwa cicak itu dia merayap di dinding, sedangkan mangsanya ataupun si nyamuk ini adalah seekor hewan yang bisa terbang. Mereka mempunyai dua tempat hidup yang berbeda, kita katakan seperti itu. Nah, lantas bagaimana cara si cicak ini untuk bisa mendapatkan si nyamuk tadi? Kalau dilihat secara sederhana, barangkali cicak untuk menangkap seekor nyamuk adalah hal yang mustahil, karena kita ketahui mungkin ketika si nyamuk tadi mendekat kepada si cicak dan si cicak ingin memakan si nyamuk ini, maka si nyamuk ini pasti akan terbang dengan mudah, sementara si cicak tidak bisa terbang. Tapi kita ketahui bahwa memang cicak ini bisa mendapatkan si nyamuk ini. Kita bisa mengetahui ini dan membandingkan ini dari sebuah lagu yang sering kita dengar, yakni lagu Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Nah, dari lagu ini memang sebenarnya adalah lagu yang sederhana, tetapi dari sini kita bisa belajar bahwa lagu ini sebenarnya mempunyai makna yang tersirat di dalamnya. Seperti pada baris pertama itu, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, dia diam-diam merayap untuk mendapatkan mangsanya si nyamuk tadi. Kemudian datang seekor nyamuk. Dia mengatakan adalah datang. Nyamuk tadi datang. Kemudian kata-kata selanjutnya adalah hap lalu ditangkap. Nah, jadi penjelasannya begini. Sebenarnya rezeki itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap manusia. Bahkan mulai dari kita lahir sampai kita mati, rezeki kita sudah diatur jumlah dan banyaknya. Memang sejak kita dilahirkan ke dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur rezeki setiap manusia atau setiap makhluk hidup mulai dari ia lahir sampai dengan meninggal. Tetapi rezeki tersebut tidak akan pernah datang dan menghampiri manusia apabila tidak ada usaha untuk mendapatkannya. Jadi sebuah istilah mengatakan bahwa doa tanpa usaha itu tiada berguna, sedangkan usaha tanpa doa itu menjadi sia-sia. Walaupun usahanya besar ataupun kecil, setidaknya dia berusaha untuk mendapatkan rezekinya. Seperti seekor cicak tadi, usahanya sebenarnya sangat kecil dan sangat simpel. Dia hanya diam-diam merayap. Usahanya hanya diam-diam, dia diam-diam merayap. Kemudian nyamuk itu sendiri datang seekor nyamuk, kemudian lalu ditangkap. Sebenarnya sangat sederhana, tetapi kita bisa lihat kalau seandainya si cicak tadi tidak diam-diam merayap, dia langsung merayap tanpa diam-diam, kemungkinan nyamuk tadi akan cepat lari dan tidak akan didapatkan oleh cicak tadi. Begitu juga dengan manusia, walaupun rezeki itu sudah di depan mata, tetapi kalau tidak ada usaha sedikit pun untuk mendapatkannya, maka rezeki itu tidak akan kita dapatkan lagi.
Sebagai contoh, ada sebuah nasi dan lauk yang sudah dihidang di atas meja, tetapi kita masih berlama-lama untuk memakannya. Sebenarnya itu sudah menjadi rezeki kita, tetapi tiba-tiba karena kita tidak cepat untuk mendapatkannya, tiba-tiba seekor kucing datang dan memakannya, hingga kita tidak akan bisa mendapatkan lagi. Akhirnya rezeki ini berpindah kepada si kucing tadi. Memang kita menemukan sebuah petuah juga bahwa kita dianjurkan untuk bangun secepat mungkin atau bangun di pagi hari. Bahkan orang-orang dulu mengatakan jangan bangun kesiakan, nanti rezekimu dipatok ayam. Memang hal tersebut terlihat sederhana, tetapi memang hal itu memang benar-benar terjadi. Ketika kita terlambat bangun misalnya, ketika biasanya kita beraktivitas jam 7 pagi, tiba-tiba kita terlambat. Kita berangkat jam 10 pagi, sementara rezeki tersebut ada di jam 8. Otomatis kita sudah melewatkannya, padahal sebenarnya rezeki itu sudah ditetapkan untuk kita. Tetapi karena kita terlambat untuk mendapatkannya dan tidak berusaha untuk mendapatkannya, akhirnya rezeki itu berpindah kepada orang lain. Jadi teman-teman, memang benar bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Tetapi yang menentukan kita mendapatkan rezeki itu atau tidak, itu adalah manusianya sendiri. Apabila kita mau untuk mencari, mengejar untuk mendapatkannya, maka kita akan mendapatkannya walau sejauh apapun rezeki itu. Tetapi ketika kita tidak mau berusaha dan kita tidak mau melakukan sedikit usaha pun, maka sedekat apapun rezeki itu, dia tidak akan pernah menjadi milik kita. Jadi, supaya rezeki kita tidak diambil oleh orang lain, maka kita harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah selalu berdoa, yang kedua adalah berusaha, dan yang ketiga adalah bergerak dengan cepat. Terima kasih, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk komen dan kasih saran video apa selanjutnya yang akan kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.